Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, akhi dan ukhti fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa mengumpulkan kita di tempat ini, di Masjid Al-Adab, Masjid Al-Adab, Fakultas Ilmu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau umat manusia khususnya kaum muslimin ini bisa mengetahui indahnya Islam yang begitu agung. Kemudian insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bersama, bermudzakarah, mengingat kembali, karena materi tentang Ramadan ini sejatinya bukanlah materi yang basi. Hampir setiap tahun ini pasti diulang-ulang terus, dan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya juga sama, tidak banyak perbedaan. Nah, maka marilah kita meluruskan niat. Semoga apa yang nanti saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya diberi amanah untuk membahas tentang menggapai berkah Ramadan berbekal ilmu. Berbicara tentang puasa, ikhwah sekalian, tentu di sana ada dasar perintahnya, dan setiap sesuatu pasti ada perintahnya. Kenapa hal tersebut diperintahkan? Dan dalilnya adalah ayat yang sudah tidak asing bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian agar kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, berbicara tentang takwa, la'allakum tattaqun, karena ini adalah esensi dari tujuan seseorang diperintahkan untuk puasa, agar dia mendapatkan gelar atau predikat takwa. Nah, takwa itu sejatinya apa, ikhwah sekalian? Takwa, mungkin kita bisa menjawab, takwa adalah maknanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Semua orang pasti tahu, bisa menjabarkannya. Namun terkadang ketika kita telah selesai dari madrasah Ramadan ini, madrasah Ramadaniyah, tak jarang di antara kita ini predikat takwanya itu belum diraih, belum disandang. Kalau namanya orang kuliah, itu pasti ketika selesai dari jenjang perkuliahan, maka setidaknya dia mendapatkan gelar. Kalau Fakultas Ilmu Budaya gelarnya apa, Mas? Saya kalau gelarnya apa? SSSU. Saya soalnya kalau gelar akademik saya kurang begitu hafal, karena saya nggak pernah kuliah jenjang umum. Saya tahunya SAG, SPD, SPDI, SH. Selain itu saya nggak tahu, atau nggak dokter. Nah, ketika kita misalnya lulus dari fakultas ini, maka setidaknya kita mendapatkan gelar SSHUM, ya. Maka ini adalah predikat kita. Sedangkan Ramadan, predikatnya itu adalah kita mendapatkan gelar predikat takwa. Apa jangan-jangan ketika seseorang sudah selesai dari madrasah Ramadaniyah ini,
kok predikat takwa tidak tidak disandang, seseorang tidak mendapatkan predikat takwa tersebut. Apa jangan-jangan Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi, sudah tidak berlaku? Maka ini sungguh tidak mungkin. Kita mengetahui bahwasanya setiap ayat itu, setiap Al-Quran dan hadis itu relevan sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa kita tidak mendapatkan gelar predikat takwa? Karena bisa jadi di sana ada kekurangan atau khilaf ketika kita menjalankan ibadah tersebut. Maka kita perlu mendampingi tersebut agar Ramadan yang kita laksanakan menjadi berkah dengan ilmu. Kemudian ketika seseorang ingin berjumpa dengan Ramadan, pasti semuanya akan ingin. Sebentar lagi Ramadan, di mana-mana marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bahkan ini bukan hanya dirayakan, kegembiraan ini bukan hanya dirasakan oleh kita saja. Bahkan dahulu para ulama kita, para salafun saleh, mereka berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan setengah tahun sebelumnya. Sebelum Ramadan tiba, dia berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan lewat, mereka berdoa kembali, ya Allah, semoga aku bisa dipertemukan di bulan Ramadan setelahnya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama tabi'in, dan ini doanya ma'thur, berbeda dengan doa-doa yang Allahumma balighna Ramadan yang biasa tersebar. Itu hadisnya dhaif. Tapi ini bisa dipraktekkan karena apa? Ada contohnya, ada salafnya dari para ulama kita. Yaitu doa yang bisa kita praktekkan adalah ketika kita rindu akan datangnya Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lir Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Artinya agar kita ini bisa dipertemukan dengan Ramadan, kemudian ketika Ramadan sampai menghampiri kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan sudah tahu dan sudah umum kita mengetahui bahwasannya pada bulan Ramadan tersebut banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah pertama, setan dibelenggu dan pintu surga dibuka. Maksud dari ini, setan dibelenggu dan pintu surga dibuka, ini maksud dari makna tersebut, hadis tersebut adalah sebagai tanda bahwasanya akan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, akan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita agar berbuat amal-amal kebajikan. Maka kita dapati ketika bulan Ramadan, rata-rata orang tiba-tiba menjadi orang yang alim, rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Maka marilah bulan Ramadan yang menghampiri kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Belum tentu di 11 bulan sisanya kita bisa memanfaatkan. Belum tentu kita bisa menghatamkan Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Ada sebagian kita hanya bisa menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan saja, padahal di sana ada 11 bulan yang menantinya. Maka jangan sampai umur kita ini lewat begitu saja, kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian makna yang kedua, kemudian faedah yang kedua atau keutamaan Ramadan yang kedua adalah pahala Ramadan ini tentang puasa. Pahalanya ini hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Artinya apa? Di sana ada pahala satu amal kebaikan dilipat gandakan sebanyak 1, 2, 3, 7, 10 atau 70 atau 100. Nah, khusus puasa ini yang akan membalas pahala seseorang. Apakah pahalanya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 700 kali lipat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya pahala puasa ini tidak terhingga.
Jika kita batasi pahala ini, misalnya seseorang puasa dikalikan 70 kali lipat. Oh, berarti seseorang sekali puasa pahalanya 70 kali seseorang puasa, 70 kali dia puasa. Tapi tentang puasa ini tidak ada batasannya. Wa ana ajzi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, dan aku yang akan membalasnya. Maka bisa jadi puasa seseorang ini dia mendapatkan pahala yang begitu banyak, 100.000, 200.000, 300.000, sangat mungkin. Ini dilihat dari keseriusan seseorang berpuasa. Apakah ketika dia berpuasa dia berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya misalnya minder, yang lain puasa saya tak ikut-ikutan puasa. Tidak seperti itu. Maka agar kita ini berkah Ramadan kita, maka kita perlu mengilmui, perlu ilmu-ilmu. Karena di sana ada seseorang yang sukses dengan puasanya. Dia bisa mendapatkan predikat takwa. Sehingga ketika madrasah Ramadaniyah ini selesai, dia bisa istiqomah, sholatnya tetap istiqomah, sholat malam bisa istiqomah, puasa bisa istiqomah, sholat 5 waktunya bisa istiqomah. Namun di sana ada hamba-hamba yang merugi. Ketika dia berpuasa, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Artinya apa? Dia pahalanya tidak didapatkan sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang seseorang hamba yang sukses dalam puasanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena berkat iman dan takwa serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Ini semua dosa kecuali dosa besar. Contohnya dosa besar, seseorang misalnya berzina, naudzubillah min dzalik, durhaka kepada orang tua, atau membunuh orang lain, ini dosa besar. Ini tidak bisa diampuni dengan seseorang berpuasa. Namun di sana ada dosa besar bisa diampuni dengan seseorang misalnya haji mabrur. Ketika seseorang haji, kemudian hajinya mabrur, maka insya Allah semua dosanya akan diampuni, termasuk dosa misalnya seseorang pernah durhaka kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jenis kedua, golongan kedua adalah hamba yang merugi, dan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan predikat hamba-hamba yang merugi yang digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Betapa banyak orang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Siang dia hanya mendapatkan laparnya saja, haus, lapar, tapi ternyata pahalanya tidak didapat. Maka sungguh merugi seseorang ketika dia sudah capek-capek, misalnya belelah payah, letih, ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Begitu juga kita, misalnya kita sebagai anak kuliah, kita sudah kuliah 4 tahun, ketika skripsi sama dosennya dipersulit misalnya, padahal tinggal skripsi, tinggal 1 bab. Wah, ini kita pasti jengkel. Ini kenapa dosen pembimbing saya kok susah? Ibaratnya tinggal 1 bab, 1 materi, 1 lembar atau apalah, ringan. Kenapa kok tidak di ACC segera? Tidak segera sidang dan lain sebagainya. Maka kita akan merugi. Bahkan mungkin ada sebagian kita, ya sudahlah, nggak usah dilanjutkan kuliahnya, cuma tinggal 1 bab, dosennya mempersulit. Kan biasanya seperti itu ya, sebagian dosen kan seperti itu. Karena saya kebetulan bapak saya dosen, jadi saya tahu kadang sebagian dosen itu memang seperti itu. Maka kita akan ini rugi.
sudah rugi bandar, rugi duit, rugi tenaga, rugi lain sebagainya. Kita sudah capek-capek, bahkan kita merantau dari misalnya dari luar Pulau Jawa sampai sini, ternyata kita nggak dapat gelar, bahkan naudzubillah min dzalik bisa jadi malah di DO oleh kampus. Maka kita merugi. Maka jangan sampai ketika kita Ramadan ini kita tidak mendapatkan predikat takwa. Maka nasihat, tips atau nasihat dan tips yang bisa saya sampaikan pada bulan Ramadan ini, yang pertama, agar kita mendapatkan berkah Ramadan dan kita mendapatkan predikat takwa, yang pertama adalah kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertaubat? Karena sejatinya tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di bumi ini terlepas dari dosa. Saya yang berbicara, ikhwas sekalian, akhi, ukhti fillah, di sini tidak ada yang satupun di antara kita ini yang tidak memiliki dosa. Semuanya pasti memiliki dosa. Bisa jadi dosa mata karena kita melihat yang haram, dosa tangan kita melakukan kezaliman, dosa kaki karena kita melangkah ke tempat yang Allah haramkan, atau dosa pendengaran karena kita mendengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Maka perlu kita untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat ini maka seseorang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan-ketaatan yang akan dia lalui, terutama di bulan Ramadan ini. Dan ketika seseorang melakukan dosa, dosa ini akan mengasingkan seorang hamba dari taufik Allah. Maka tidak jarang orang yang biasanya terjerumus dalam dosa, maka tidak lama setelah itu dia akan melakukan dosa selanjutnya. Mungkin dosa pertama dia berdusta, berbohong. Kemudian setelah itu dia mulai, saya sudah berbohong, membohongi teman saya, ternyata sukses. Besok tak bohongin lagi, berbohong lagi. Setelah bohong dia sudah biasa membohongi seseorang, maka nanti akan melakukan dosa-dosa yang lain. Misalnya ketika berjanji tidak ditepati, kemudian ketika misalnya ada permusuhan, ada permasalahan dengan seseorang, dia tidak jujur dalam permusuhannya. Misalnya sebenarnya yang salah dia, tapi dia melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Oh, itu bukan saya, itu teman saya, bukan saya nggak ngerti. Padahal dia yang misalnya merusak barang tersebut. Maka dosa-dosa seperti ini perlu kita taubati. Dusta, janji tidak ditepati, kemudian lain sebagainya, banyak. Makanya tidak heran orang yang sudah terjerumus dalam dosa, ketika dia ingin berbuat kebaikan, misalnya dia biasanya suka berdusta, sekalinya dia berkata jujur, itu susah. Pertama susahnya karena kenapa? Wah, saya mosok ngomong jujur, padahal kejujuran adalah kebaikan. Kedua, bisa saja ketika dia ingin berkata jujur, temennya misalnya orang lain mengatakan, nggak usah jujur, masa yang beneran, jangan-jangan kamu bohong, kamu kan biasanya bohong. Makanya seperti itu akan menghalangi seseorang melakukan kebaikan. Maka apabila seseorang bertaubat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, prahara yang ada di dalam jiwanya, gundah gulananya, kegalauannya itu akan hilang, akan sirna, sehingga dengan taufik Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Nah, berbicara tentang taubat, ikhwas sekalian, taubat yang benar itu adalah taubat nasuha, yaitu seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh jenis dosa. Jangan sampai kita melakukan taubat seperti sebagian saudara kita yang biasa dikenal dengan istilah taubat sambal. Taubat sambal itu misalnya seseorang makan sambal, kemudian kepedesan, kapok saya. Tapi nanti sejam, 2 jam kemudian nyoba lagi makan sambal,
Padahal tadi misalnya cabenya 10 sudah kepedesan. Besoknya atau beberapa jam kemudian nyoba lagi sambelnya. Padahal orang ketika makan sambel biasanya perutnya itu sakit. Tidak jarang setelah makan sambel ke kamar mandi. Padahal ke kamar mandi ketika makan sambel itu sakit. Sakitnya itu melilit, tidak enak. Tapi tidak jarang di antara kita tidak begitu menghiraukan, tetap saya tak makan sambal lagi, padahal sakit lagi. Nah, seperti ini. Seseorang bertaubat, di antara kita seorang bertaubat, kemudian kok mengulangi lagi. Maka ini adalah suatu kesalahan. Maka seharusnya ketika seseorang sudah bertekad bulat untuk bertaubat, hendaknya dia benar-benar. Jangan sampai semangat taubat tersebut itu kendor, sehingga seseorang akan sudah saya tak kembali lagi seperti sedia kala. Jangan. Rasulullah SAW mencela seseorang yang dulunya kana rajulan yusallil lail. Dulu ada salah seorang laki-laki, dia rajin sholat malam, sholat tahajud. Nah, kemudian ada satu masalah, dua masalah, orang tersebut akhirnya meninggalkan sholat tahajud tersebut. Jangan sampai seperti itu. Bahkan ketika seseorang misalnya dia melakukan dosa, kemudian istighfar, wa qul astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Apabila engkau melakukan dosa, maka segera engkau bertobat. Taubat. Misal dosa, melakukan dosa, istighfar lagi. Nah, gunanya istighfar ini apa, ikhwas sekalian? Pertama, ketika seseorang beristighfar, gunanya adalah agar seseorang itu Allah hindarkan dari dosa yang serupa, sehingga dia tidak terjumus dalam dosa yang sama lagi. Kedua, manfaat dari istighfar agar aib kita itu tidak Allah nampakkan kepada orang lain. Maka sungguh kita akan malu ketika misalnya saudara kita tahu bahwasanya kita melakukan dosa. Wah, kita akan malu, gengsi. Kita bertemu bahkan kadang sungkan karena dia tahu aib kita. Maka ini adalah manfaat seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat dan ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, dia benar-benar serius untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bukan hanya istilah taubat sambel. Tapi kalau seandainya jatuh, tetap dia harus beristighfar. Jangan menyerah dengan keadaan. Saya jatuh lagi, berkubang lagi, ya sudah, saya tidak mau istighfar. Nah, salah. Persepsi seperti itu salah. Seseorang misalnya jatuh dalam kesalahan, dia harus tobat lagi. Istighfar sebanyak mungkin. Jangan sampai dia menyerah dengan keadaan. Kemudian yang kedua adalah menyesali kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Bukan dia astagfirullah, saya khilaf melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bertekad bulat tidak mengulangi maksiat itu selama-lamanya, bukan hanya saat itu saja. Tapi terkadang ada seseorang seperti tadi, dia sudah bertekad bulat, qadarullah, dia misalnya punya lingkungan atau kawan yang menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Maka solusinya adalah meninggalkan kawan tersebut agar dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan yang sama. Dan yang keempat, seandainya kemaksiatan tersebut, dosa tersebut berkaitan dengan dosa dengan orang lain, maka kita harus meminta maaf, meminta ampun, meminta keridhaan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kemudian nasihat yang kedua agar kita bisa mendapatkan berkah Ramadan, ikhwas sekalian, kita mempelajari hukum seputar Ramadan. Hukum apa saja yang perlu kita pelajari? Banyak. Dan jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja seakan-akan kita tidak mengilmui hukum-hukum yang berkaitan tentang Ramadan. Ramadan sudah hanya lewat begitu saja tanpa kita berusaha memperdalam ilmu. Dan semoga majelis kita pada sore hari ini termasuk dalam hal-hal yang bisa memperdalam ilmu kita seputar Ramadan, sehingga bisa memperberat timbangan kita kelak di akhirat. Yang pertama, kita perlu membekali diri kita ini dengan ilmu.
Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, seseorang yang beramal tanpa ilmu maka bagai seperti seseorang yang berjalan tanpa penuntun, maka dia tidak akan tahu. Namanya orang buta, tidak ada penuntun, dia pasti akan nabrak-nabrak. Nggak mungkin orang buta tiba-tiba bisa jalannya lurus, tidak nabrak sama sekali. Itu kalaupun ada, orangnya sudah hafal jalan. Kalau belum hafal jalan, nggak mungkin orang tersebut bisa, misalnya kalaupun pakai tongkat, pasti ada nabrak-nabraknya. Namanya orang buta. Begitu juga dengan kita beramal tanpa ilmu, maka bisa saja amalan pahala puasa kita itu sirna. Seseorang tidak tahu hukum puasa, bisa jadi puasanya rusak. Seseorang tidak tahu apa saja yang disunahkan ketika puasa, maka bisa kehilangan pahala yang banyak. Ketika kita puasa, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Bahkan seseorang yang berpuasa, doanya itu mustajab semuanya, bukan hanya ketika berbuka saja. Ini tidak seperti orang-orang, kebanyakan orang bahwasannya doa mustajab orang yang berpuasa itu ketika berpuasa, tidak. Ketika berbuka, tidak. Tapi sejak dia sahur sampai seseorang itu berbuka puasa, maka pahalanya akan terus mengalir. Pahalanya terus mengalir, doa mustajabnya terus berlaku. Sehingga mumpung kita masih dalam posisi puasa, maka kita perlu perbanyak doa, karena ini adalah waktu yang mustajab. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, kalau seandainya seseorang beristighfar sekali saja di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada seseorang beristighfar selama 11 bulan Ramadan full. Maka kita misalnya astagfirullah, lebih baik daripada seseorang beristighfar ketika 11 bulan selain Ramadan. Kemudian, selain kita harus mempelajari ilmu tersebut dengan ikhlas, kita perlu ittiba. Ittiba artinya adalah kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak bisa seseorang ketika beribadah hanya asal-asalan saja, asal ikut-ikutan, atau yang penting amalannya ini baik. Maka seperti itu tidaklah tepat. Dan kita sudah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita contoh suri tauladan yang paling baik. Penuntun terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka ketika kita ingin sukses Ramadan ini, maka marilah kita tiru puasanya Rasulullah SAW. Beliau beristighfar, beliau rajin bersedekah. Bahkan ketika bulan Ramadan, sedekah beliau ini lebih banyak daripada selain di bulan Ramadan. Beliau gemar sedekah. Ada orang, misalnya kita tidak bisa sedekah, ada orang yang membutuhkan bantuan kita bantu. Jangan nunggu nanti-nanti. Mumpung kita masih diberi kesempatan, belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi. Maka mumpung masih ada waktu, kesempatan yang Allah berikan, maka kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Kemudian nasihat yang ketiga, ikhwas sekalian, yang bisa saya sampaikan adalah marilah kita memprioritaskan amalan wajib. Prioritaskan amalan wajib. Contohnya apa? Contoh amalan wajib di sini adalah ketika bulan puasa. Yang wajib dilakukan seseorang ketika berpuasa adalah pertama, dia puasa. Puasa tersebut dia harus dengan niat ikhlas. Kemudian yang kedua, ketika seseorang berpuasa, jangan lupa juga melaksanakan sholat 5 waktu. Maka tidak tepat ada seseorang misalnya rajin sholat taraweh, tapi sholat 5 waktunya bolong. Sholat taraweh rajin, tidak pernah bolong, tapi sholat 5 waktunya bolong. Padahal sholat taraweh itu adalah ibadah sunnah, sedangkan sholat 5 waktu adalah ibadah wajib. Ada juga seseorang misalnya dia puasa, namun naudzubillah min dzalik, dia tidak sholat. Maka ini adalah contoh amalan yang tidak tepat. Seseorang seandainya dia puasa, ya dia harus sholat. Bahkan
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya seseorang berpuasa namun dia meninggalkan sholat? Maka kata beliau, sesungguhnya amalan puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah murtad dan keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam dan murtad ini berlaku ketika seseorang itu benar-benar tidak pernah atau tidak mau enggan untuk melaksanakan sholat. Kalau seandainya seseorang masih kadang sholat, kadang tidak, maka masih mungkin amalan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seseorang itu enggan, tidak mau sama sekali melaksanakan sholat, sebanyak apapun puasa yang dia kerjakan, maka tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan lupa kita utamakan yang wajib dulu, namun jangan lupa juga kita amalan-amalan sunnah, sholat tarawih juga dikerjakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, dan sholat tarawih itu adalah sholat malam. Sholat malam di awal waktu. Kalau selain Ramadan namanya itu sholat tahajud. Sholat lail namanya sholat tahajud. Tapi ketika Ramadan, sholat malam tersebut diganti dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini sholat malam di awal waktu. Maka ketika seseorang misalnya sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya. Dosa-dosa kecil dan dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat atau umrah atau haji yang mabrur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian nasihat keempat yang bisa saya sampaikan, ini kajian sampai jam berapa Mas? Jam 5 ya? Habis itu pertanyaan? Atau iya nggak apa-apa, pertanyaan nggak masalah. Kemudian nasihat keempat yang bisa saya sampaikan adalah jangan lupa kita menjaga pahala puasa kita. Karena ketika kita puasa ini banyak hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Di sana ada seseorang ketika berpuasa ternyata masih rajin ghibah, masih rajin menggunjing, masih rajin mengolok-olok saudara, masih rajin menyebarkan aib seseorang. Makanya salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seandainya engkau berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga, ikutlah puasa pendengaranmu. Pendengaranmu tidak mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian penglihatanmu tidak melihat apa-apa yang Allah haramkan dari aurat yang tidak layak kita lihat. Kemudian lisanmu juga hendaknya ikut berpuasa. Jangan ketika kita puasa lisan kita malah isbal, offset lisan kita. Ada sebagian saudara kita sudah ngaji, tapi terkadang ketika membicarakan aib seseorang itu paling depan, soft pertama, paling semangat 45. Jangan seperti itu. Ketika seseorang sudah mulai ngaji, ya hendaknya kita mulai hal-hal yang buruk mulai dikurangi, walaupun tidak bisa seluruhnya, tapi step by step, sedikit demi sedikit. Kalau tidak kita mulai sekarang, mau kapan lagi? Mau nunggu kita menjadi orang yang baik? Saya belum siap hijrah karena saya masih jadi orang yang misalnya suka ghibah. Jangan nunggu. Kenapa kita tidak boleh menunggu nanti-nanti? Saya nunggu siap dulu. Nggak ada. Sejatinya kita semua itu tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya melakukan dosa. Kalau seseorang misalnya pengen hijrah harus nunggu sempurna, tidak akan ada orang sempurna di muka bumi ini. Saya, antum, semua yang nggak ada yang sempurna. Semua pernah melakukan dosa. Kemudian kedua, kenapa kita dilarang untuk menunda hijrah, menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ajal kita nggak ada yang tahu. Ada, bisa jadi setelah ini ada yang meninggal di antara kita. Siapa tahu, dia ada yang tahu. Bisa saja saya duluan, atau antum duluan, atau antum duluan, saya nyusul.
nggak ada yang tahu. Betapa banyak akhir-akhir ini ada orang detik-detik Ramadan tiba-tiba Allah wafatkan. Misalnya tanggal 30 bulan Sya'ban, jam 5 sore meninggal. Padahal setidaknya setengah jam lagi dia masuk di bulan Ramadan. Padahal Ramadan ini banyak berkahnya, banyak manfaatnya. Istighfar sekali lebih baik daripada 11 bulan. Tapi apa, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah wafatkan. Allah belum perkenankan orang tersebut untuk mendapatkan berkah kemuliaan bulan Ramadan. Maka ketika kita ingin berubah, kita ingin hijrah, bahasa anak sekarang hijrah, maka jangan ditunda-tunda. Sekarang, saat ini juga. Jangan nunggu nanti. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan semua orang tidak ada yang terbebas dari dosa. Kemudian nasihat kelima yang bisa saya sampaikan adalah hendaknya ketika di 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seseorang beribadah pada malam tersebut itu seakan-akan orang tersebut itu beribadah selama 83 tahun lebih 5 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih 5 bulan. Maka ini adalah cara akselerasi yang paling cepat amal ibadah kita. Mungkin dulu kita melakukan banyak dosa, maka ini mumpung kita bertemu dengan Ramadan, kita cari malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa umumnya itu di malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam genap. Karena pertama, kenapa bisa terjadi di malam genap? Karena dihitung dari belakang. 30, malam ke-30 berarti malam pertama, 1. Kemudian malam ke-28 berarti malam ganjil ketiga, 26 berarti malam ke-5. Itu sangat mungkin. Pertama seperti itu. Kedua, bisa saja malam Lailatul Qadar tersebut itu terjadi di malam genap. Karena kenapa? Ada sebagian puasa kita ini puasanya lebih dulu dan ada yang terakhir. Seperti tahun ini. Betul? Ya. Bisa saja yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala puasanya yang lebih duluan, yang tanggal 2 dibanding tanggal 3. Tapi yang lebih tepat adalah kita mengikuti ya pemerintah, itu lebih enak. Tapi kebenaran mutlak itu tidak ada yang tahu. Kebenaran mutlak itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja menurut Allah Ramadan tanggal 1 Ramadan itu tanggal 2 April. Sehingga bisa saja ketika seseorang yang berpuasa tanggal 3, ketika dia di malam genap itu adalah malam ganjil menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbanyak ibadah di malam-malam di 10 hari terakhir ini, bisa dengan sholat, baca Al-Quran, dzikir, wirid dan lain sebagainya. Apa saja yang bisa kita amalkan. Misalnya seseorang ketika 10 hari terakhir dia misalnya sholat capek, duduk sebentar, baca Al-Quran sudah capek, dzikir. Bahkan kalau seandainya seseorang takut misalnya ketiduran, kecapean, bisa misalnya sambil sandaran di tiang atau lain sebagainya, atau agar memudahkan kita ikut itikaf di masjid. Di Jogja ini ada ya, sepertinya sudah ada beberapa yang buka itikaf. Kalau di kampus ada nggak mas? Kampus belum ada ya. 10 hari terakhir ya. Iya bisa. Jadi bisa kita itikaf, dan itikaf ini nggak harus misalnya 10 hari terakhir, nggak. Pendapat yang lebih tepat, itikaf ini bisa seseorang misalnya dia hanya beritikaf setelah sholat taraweh, kemudian subuh keluar dari masjid misalnya, karena paginya misalnya kuliah. 10 hari terakhir masih kuliah mas? Masih ya? Iya masih.
Ya bisa, misalnya karena kita kondisinya masih mahasiswa, sudah kita taraweh sebagai terakhir, gas dipolke ibadah sholat, ibadah sholat, zikir, wirid dan lain sebagainya, baca Al-Quran. Setelah kemudian ya misalnya tidur sebentar nggak apa-apa, kemudian bangun baca lagi subuh, setelah subuh kita pulang, kemudian kita misalnya persiapan untuk kuliah, itu nggak apa-apa, bisa disehati. Allahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ketika bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan di mana Al-Quran tersebut diturunkan. Ini menunjukkan apa? Artinya seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan yang lebih baik adalah seseorang misalnya paham tafsirnya, memahami tafsir Al-Quran dan membaca serta menghafalkannya. Bukan hanya membaca saja, membaca bagus, tapi memahami tafsirnya itu lebih baik, dan syukur-syukur seseorang bisa menghafalnya, bisa menambah hafalan kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Pada Ustadz Musa yang telah memberikan materinya yang sangat memotivasi dan menginspirasi dalam ini. Selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa yang putri bisa menuliskan budaya. Oke. Mungkin langsung saja Ustadz, saya bacakannya. Oke, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh perempuan yang haid ikut iktikaf di masjid karena merasa iktikaf lebih khusyuk di masjid daripada di rumah dan merasa tidak akan mengotori masjid? Apakah pertanyaan ada berapa, Mas? Banyak ya? Ada dua. Bacakan sekalian aja. Izin bertanya Ustadz, jika perempuan mengalami haid di sekitar 10 hari terakhir Ramadan, maka tidak dapat beribadah di malam Lailatul Qadar, apakah termasuk rugi? Yang pertama, apakah orang yang haid dia bisa beriktikaf? Apakah seseorang yang haid misalnya dia bisa iktikaf? Dan biasanya seseorang itu enaknya iktikaf itu di masjid. Dia meyakini bahwasannya kalau seandainya dia haidnya itu darahnya tidak mengotori masjid tersebut. Dan permasalahan tentang apakah orang haid itu boleh masuk masjid atau tidak, ini persisihan yang kuat. Ada sebagian ulama merojihkan, lebih menguatkan bahwasannya selama perempuan tersebut itu tidak takut untuk mengotori masjid, dia boleh misalnya berdiam di masjid. Ini berdasarkan kisah. Jadi ada seperti Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu para sahabat Nabi yang mereka tidak memiliki rumah. Mereka tinggalnya itu di samping, kalau sekarang itu di belakang makam Rasulullah. Kalau dulu di dekat samping masjid. Sampai sekarang bangunan Sufah itu masih ada tandanya di Masjid Nabawi. Dan orang Ashabus Sufah biasanya kan mereka tinggal di masjid, makan di masjid, hidup di masjid, tapi bukan seperti orang-orang jamaah yang mengotori masjid, ya bukan. Nah seperti itu ada menjadi dalil yang kuat karena namanya kehidupan sehari-hari mereka itu di masjid. Dan seorang laki-laki itu tidak menutup kemungkinan dia pasti mengalami mimpi basah. Namanya orang mimpi basah berarti kan dia junub. Dan orang mimpi basah dia atau orang namanya junub, dia tidak boleh di masjid. Tadi para sahabat ini mereka di masjid. Begitu juga ada salah seorang sahabiat, seorang wanita budak hitam, dia biasa menyapu masjid dan hidupnya di masjid.
Dan namanya perempuan itu tidak lepas dari namanya haid. Pasti haid. Dan ini menjadi dalil yang kuat. Menjadi dalil yang kuat, seseorang boleh berdiam di masjid kalau seandainya haid, dengan catatan tidak mengotori masjid tersebut. Namun terlepas dari itu, setidaknya kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar, seorang perempuan misalnya haid, ya coba misalnya cuma di emperan masjid saja, jangan masuk ke dalam, karena takutnya itu mengganggu orang lain. Walaupun boleh, dan itu pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dalilnya kuat. Misalnya seseorang itu misalnya di emperan masjid atau di tempat-tempat yang kira-kira ya aman. Terlebih lagi perempuan ya harus aman juga dari pandangan non mahram. Seperti itu boleh. Terlebih lagi ketika di masjid seseorang itu bisa lebih giat untuk beribadah, bisa baca Al-Quran. Loh, orang haid memang boleh baca Al-Quran? Boleh. Orang haid boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh membaca Al-Quran itu, yang tidak boleh itu adalah menyentuh Al-Quran. Baca Al-Quran boleh. Kita misalnya pakai HP ini kan ada aplikasi Al-Qurannya, dan ini HP bukan Al-Quran. Boleh seseorang misalnya akhwat misalnya baca Al-Quran lewat HP aplikasi, boleh. Dan kalau seandainya misalnya tidak harus di masjid, seseorang tetap bisa misalnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Misalnya seperti tadi dia sedang berhalangan, kemudian dia di rumah, bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya seorang ibu atau seorang istri, atau ya tidak harus seorang ibu atau istri, misalnya kita masih kuliah malam, jam 2 malam kita misalnya masak untuk sahur, bisa sambil istighfar, astagfirullah, dzikir, sambil misalnya baca Al-Quran yang baca hafalan Al-Quran kita, atau dengan misalnya lain sebagainya. Khusus misalnya 10 malam hari terakhir, kita pokoknya teman-teman satu kosan, saya yang masak semuanya, saya yang masakin buat sahur, semua yang bayarin saya, nggak apa-apa. Misalnya seseorang misalnya haid nggak bisa ke masjid, dan tidak harus seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu di masjid, bisa di rumah, bisa. Misalnya malam dia menghidupkan malam dengan dzikir, dengan apa lain sebagainya. Wallahu taala alam bishawab. Kalau mengalami sekitar 10 hari terakhir Ramadan, maka tidak dapat beribadah di malam Lailatul Qadar, apakah termasuk rugi? Kalau misalnya haid di malam di 10 hari terakhir, apakah masuk rugi? Enggak ada yang rugi. Yang telah Allah tetapkan tuh nggak ada yang rugi. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita mengalami haid, dan kita sebagai seorang muslim harus menerima takdir tersebut dengan lapang dada. Nggak boleh kita menggerutu, haid 10 hari terakhir, kenapa sih saya haid di 10 hari terakhir? Padahal 10 hari terakhir itu banyak pahalanya. Tidak boleh menggerutu, pertama. Kedua, apakah rugi? Tidak rugi sama sekali. Dia tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Ya seperti tadi. Misalnya karena saya haid, saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa puasa, ya sudah. Teman-teman satu kosan, saya yang masakin semuanya. Sahur saya yang masakin, kemudian buka saya yang masakin. Kalian kan sambil tadarus, saya cuman misalnya bisa cuman di kos-kosan. Saya lebih longgar. Saya tak yang belanja, butuh apa sini saya yang beliin. Kalian masih sholat, saya waktu sholat bisa keluyuran. Iya kan? Masih mungkin seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dihitung sejak kapan? Sejak matahari itu terbenam. Jadi misalnya ini nanti malam ini ganjil, nanti setelah maghrib sampai subuh itu masih masuk dalam Lailatul Qadar. Makanya ketika dalam tafsir Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu menyelimuti sejak matahari terbenam sampai matahari itu terbit kembali. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak ada yang rugi. Apa yang telah Allah takdirkan, bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah metode
apakah hisab itu termasuk mengikuti sunnah? Ini jawabannya rawan soalnya. Rawan. Apalagi di masyarakat kita ini banyak yang menggunakan hisab. Tapi saya bismillah, saya jawab setahu saya, hisab dalam syariat Islam masih dipakai. Hisab masih dipakai. Karena seseorang ketika mau menentukan suatu bulan itu harus dihisab dulu. Oh, apakah ini sudah 29 atau 30 atau lain sebagainya, harus dihisab. Tapi hisab itu tidak bisa dijadikan patokan selamanya, patokan khusus enggak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah engkau karena engkau melihat ru'yah. Wa aftiru li ru'yatihi, dan begitu juga engkau berbuka atau engkau berhari raya karena engkau melihatnya. Maka hisab tetap dipakai untuk menentukan. Tapi setelah itu, setelah hisab nanti ada imkanul ru'yah. Mungkin enggak ini. Oh, misalnya setelah hisab bulan bisa kemungkinan bisa sudah muncul, kemungkinan muncul karena sudah ini 28, oh besok 29. Maka 29 ini oh besok 29. Ketika 29 kita lihat apakah imkanul ru'yah memungkinkan untuk dilihat. Kalau memungkinkan dilihat berarti baru setelah itu ru'yah tetap dipakai. Dan metode yang paling bagus adalah ru'yah. Ya, hisab nggak bisa. Kalau hisab misalnya seseorang 10 tahun kemudian masih bisa menentukan kapan Ramadan, kapan hari raya Idul Fitri, itu jadi kurang tepat. Allah Ta'ala alam. Tapi hisab ini dipakai di masyarakat kita dan umumnya itu mayoritas teman-teman dari Muhammadiyah. Saya nggak setuju dengan saya kurang setuju dengan proses hisab ini. Walaupun bapak saya sendiri itu ketua Muhammadiyah, tapi saya tidak setuju. Bapak saya ketua Muhammadiyah di Solo, makanya tidak heran saya punya kartu anggota Muhammadiyah gratisan. Tapi tetap saya mengingkari metode hisab tersebut karena hisab tersebut tidak tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada sebagian yang ulama, ada seperti masyayikh itu ada yang mengatakan hisab itu lebih enak dipakai karena seseorang itu puasa dan hari rayanya bisa berbarengan setiap tahun. Tapi itu adalah itu ada sebagian ulama tapi tidak banyak. Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan ruqyah yang paling tepat. Wallahu ta'ala. Mungkin satu pertanyaan lagi. Monggo. Boleh satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya setelah ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di PDF yang saya share itu ada nomornya. Jadi bisa di WA nomor tersebut. Monggo. Gimana puasa seseorang kalau semisal dia itu punya niatan kalau semisal habis Ramadan ini Ya. dia mau melakukan kemaksiatan yang sebelumnya pernah dilakukan di hari sebelum Ramadan, apakah puasanya itu diterima? Apakah pertanyaan yang bagus nih, Masya Allah. Ini soalnya saya pernah baca di media sosial. Jadi seseorang misalnya berkeinginan setelah selesai Ramadan ini saya akan misalnya kembali bermaksiat lagi, sama seperti ya entah ini guyonan atau serius. Sebagian orang tuh ketika diajak ribut sama temannya, nunggu bentar, nunggu buka dulu, nanti kalau udah adzan maghrib ayo kita duel. Itu juga nggak tepat, sama, nggak boleh. Tetap seperti itu niat yang tidak baik, niat yang tidak tepat, dan tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan seseorang itu meniatkan untuk bermaksiat setelah Ramadan. Namun kalau seandainya ada orang seperti itu, yang pertama nasihat saya, saran saya, puasa tahun ini serius, ikhlas, nggak terserah. Perkara setelah Ramadan kamu punya niatan untuk maksiat lagi, tapi pastikan Ramadan tahun ini Ramadanmu adalah puasa sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik
puasa yang pernah engkau kerjakan. Bukan berarti di sini saya mengatakan memperbolehkan seseorang maksiat, enggak. Sama sekali kalah, tidak ada satupun orang mengatakan maksiat itu boleh. Tapi apa? Ketika seseorang misalnya ketika di tahun ini benar-benar serius ibadah, sunnah puasa dilakukan, wajibnya, rukunnya, lain sebagainya, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selesai bulan Ramadan, niatan untuk bermaksiat itu akan hilang. Karena kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghalangi keburukan. Betapa banyak seseorang misal ketika dia akan sholat, dia mau sholat, sebelum sholat, misalnya saya tak habis sholat, saya tak ngapelin pacar misalnya. Pacaran kan nggak boleh. Nah, saran saya kalau di sini ada akhi fillah yang masih pacaran, saya doakan semoga putus, langsung nikah. Putus habis itu nikah. Itu lebih berkah daripada apa antum pacaran, setiap pacaran dosa terus. Betapa banyak orang sebelum sholat misalnya ingin bermaksiat, setelah sholat saya maksiat. Tapi ketika selesai sholat nggak jadi maksiat. Banyak orang kejadian seperti itu. Bahkan terkadang seseorang ketika sholat kepikiran hal-hal yang di luar sholat. Selesai sholat lupa, saya mau ngapain habis sholat, lupa. Padahal dia ketika sholat, saya habis ini mau misalnya mau main bola itu boleh ya, mubah, bukan maksiat. Tapi maksudnya terkadang orang misalnya main PS ya, saya habis puasa, habis sholat asar, saya tak main PS. Kan ada sebagian orang tuh ngabuburit main PS. Ya, ada di sini. Semoga Allah hilangkan kebiasaan tersebut. Saya walaupun nggak pernah mengalami, saya tahu. Jadi ada sebagian orang ngabuburit itu ya main PS sampai adzan. Main game itu boleh, mubah. Tapi ketika mubah itu berlebihan maka menjadi haram. Jangan sampai ngabuburit kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat. Banyak seperti orang ketika habis sholat nggak jadi main PS, atau bisa jadi dia sudah niat kuat habis sholat dia mau misalnya main PS, ternyata setelah sholat ibunya nelpon, misalnya ada misalnya keluarga adiknya nelpon dari kampung, kita di Jogja, orang tua kita misalnya di mana, ada di sini Maluku nggak ada, atau misalnya di Sumatera gitu, tiba-tiba selesai sholat salam keluar dari masjid pakai sandal mau ke rentalan PS, tiba-tiba orang tua kita nelpon. Dan biasanya orang tua, biasanya ibu nelpon ini biasanya lama. Iya kan, nggak sebentar. Saya soalnya pernah ngalamin. Apalagi saya kuliahnya jauh, saya kuliahnya di luar, orang tua di Indonesia. Saya nelponnya bisa jam, 2 jam. Bisa jadi Allah takdirkan apa? Karena dia sholat khusyuk, akhirnya Allah hilangkan hal-hal yang tidak berguna tersebut. Allah Ta'ala. Maka kalau masih ada kepikiran seperti itu, pastikan Ramadan ini niat puasanya, ibadahnya sebaik-baik ibadah. Karena dengan seperti itu, insya Allah niatan maksiat-maksiat yang sudah dia niatkan setelah Ramadan akan hilang. Dan insya Allah kalau seseorang itu hanya sekedar niat saja, belum dilaksanakan, insya Allah niatan buruk tersebut akan Allah ampuni. Wallahu ta'ala. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai kajian senada pada hari ini. Semoga kajian hari ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan terima kasih kepada Ustaz Musa yang telah memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Baiklah, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan.
marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri kajian pada hari ini baik offline maupun online. Terima kasih juga kepada Ustaz Musa yang telah